Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nesutum Munawaroh dengan NIM 7211419031. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen terkait proyek 5 formulir pembelian buku dengan web atau HTML. Nah, untuk membuat formulir kita membutuhkan beberapa bagian. Yang pertama, field text di mana pengguna mengetik sebaris data, semisal untuk nama. Kedua, menu dropdown digunakan untuk mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dengan tempat kecil di halaman web. Kemudian tombol radio menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Kemudian selanjutnya adalah checkbox, serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu pilihan atau lebih. Terakhir adalah kotak teks, digunakan untuk mengisi komentar pada web. Selanjutnya, tag-tag yang digunakan dalam web ada beberapa. Yang pertama HTML, kedua head, ketiga body, keempat teks, kelima TD, keenam B, dan terakhir adalah I. Teks selanjutnya yaitu U, table, P, input, font, form, select, kemudian option, dan terakhir ada hyperlink. Nah, jadi tag-tag tersebut digunakan untuk membuat kode dalam web atau HTML yang akan dibuat. Nah, setiap tag memiliki fungsi mereka masing-masing yang misalnya digunakan untuk membuat judul atau membuat dropdown atau membuat checkbox dan lain sebagainya. Nah, langkah pertama untuk membuat web tadi, yang pertama menu start, kemudian Anda pilih notepad untuk membuat web atau kode-kode tadi. Nah, langkah yang pertama yaitu membuat judul formulir dengan memasukkan kode HTML. Nah, kodenya sendiri seperti pada gambar yang digunakan adalah HTML, head, kemudian body, form, font, dan P. Dari kode HTML tadi, maka akan terlihat hasil dari judul HTML atau web tersebut seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu membuat kode untuk membuat kolom nama dan alamat email pada web. Nah, kode yang digunakan atau tag yang digunakan seperti table, tr, td, kemudian table lagi, input, dan lain sebagainya. Nah, dari kode tadi maka akan muncul kolom nama dan alamat email pada halaman web seperti pada gambar. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat kode untuk menu dropdown. Nah, kodenya sendiri seperti pada gambar menggunakan BR, kemudian select, option, dan select lagi untuk membuat kode menu dropdown. Dari kode tadi, maka dihasilkan sebuah menu dropdown yang akan tampil pada halaman web. Selanjutnya yaitu membuat kode untuk tombol radio. Jadi kode-kode untuk tombol radio seperti terlihat pada gambar menggunakan input type dan lain sebagainya, BR juga. Dari kode tadi dihasilkan sebuah tombol radio yang seperti pada gambar yang akan muncul di halaman web. Langkah selanjutnya yaitu membuat checkbox. Kode HTML untuk membuat checkbox seperti pada gambar. Nah, dari kode tadi dihasilkan menu checkbox di bawah menu tombol radio tadi yang akan muncul di halaman web. Di bawah menu tombol radio yang sudah dibuat tadi. Berikutnya adalah membuat text area. Jadi kode HTML untuk membuat text area itu seperti yang ada di gambar contohnya ya, menggunakan text area, BR, dan lain sebagainya untuk membuat text area di web. Nah, dari kode HTML tadi dihasilkan text area di bagian bawah, di bawah checkbox yang berasal dari kode yang dibuat tadi. Selanjutnya yaitu menginput, submit, dan reset. Nah, kode HTML untuk membuat atau menginput, submit, dan reset itu seperti pada gambar. Dari kode-kode tadi dihasilkan tombol ataupun menu di web terkait reset dan submit. Nah, dari beberapa kode HTML yang tadi kita buat untuk membuat nama, kemudian email, judul, checkbox, dropdown, kemudian submit dan reset, maka tampilan pada notepad yang berisikan kode-kode tadi seperti pada gambar.
Nah, jika tadi terkait tampilan pada Notepad, maka kali ini tampilan dari kode-kode yang kita buat. Nah, ini tampilan pada webnya terkait judul, nama email, kemudian menu dropdown, menu checkbox, dan lain sebagainya. Nah, tadi setelah membuat kode pada Notepad, kemudian tampilannya sudah benar, kemudian bagaimana cara menyimpan dokumen sebagai file HTML. Nah, dengan cara masukkan nama file sebagai book HTML untuk proyek yang Anda kerjakan, tetapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu CSV type. Haruslah all file sebagai jenis filenya. Maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja, dan lebih buruk lagi ekstensinya txt akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Berikut adalah langkah-langkah menyimpan file Notepad menjadi HTML dokumen. Nah, langkah yang pertama tadi pada aplikasi Notepad, sebagai bagian pojok file, kemudian klik file, kemudian klik save as. Selanjutnya, setelah tadi diklik save as, maka akan muncul jendela seperti pada gambar. Nah, untuk file name-nya adalah book.htm. Nah, ketik book.htm itu diketik tanpa kutip pada file nama tersebut. Setelah file nama diketik, kemudian untuk save as tipenya atau tipe dokumennya, pilihlah all file. Kenapa? Kalau tidak menggunakan itu, kemungkinan file tersebut tidak dapat dibuka. Setelah file name dibetulkan, kemudian save as type-nya sudah diganti, maka tinggal klik save. Setelah di save tadi, maka otomatis file tersebut sudah jadi seperti pada contohnya di gambar itu, contoh file HTML atau Word. Setelah halaman web disimpan, langkah selanjutnya adalah kita harus memeriksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat halaman web. Yang pertama, kalian harus masuk ke Google ataupun aplikasi lain untuk melihatnya. Bukalah browser web yang Anda punya. Selanjutnya, pada samping pojok file, kemudian open file. Kemudian sorot atau pilih nama dari dokumen Notepad tadi yang telah disimpan. Maka jika dokumen itu bekerja, tampilannya akan seperti pada gambar. Maka akan keluar tampilan seperti ini yang menunjukkan bahwa file yang tadi yang disimpan dapat bekerja dengan baik. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.